Kalau kita lihat ya data capital outflow tuh, terutama di pasar obligasi ya, sejak tahun 2020 sudah mulai capital outflow ya, 2020, 2021, dan yang, tahun ini ya, 2022 yang puncaknya gitu ya, sangat tinggi gitu capital outflow dari obligasi. Ini juga yang membuat yield obligasi kita, naik dan harga obligasi, turun ya. Yang 3 tahun aja sekarang mungkin udah sampai 6% ya untuk Mhm. yield obligasi gitu. Jadi memang ada dampaknya gitu, outflow yang ada di pasar keuangan ya, maksudnya di pasar obligasi ya gitu ya. Tapi yang hal yang bagusnya adalah di pasar saham gitu, tahun ini mulai net buy ya gitu. Apa namanya, di pasar saham, dan pasar saham kita kan termasuk yang terbaik ya di Asia gitu ya, tumbuh mungkin sekitar 10%-an gitu kan tahun ini kan gitu. Jadi, eee, potensi di saham udah mulai masuk, ke pasar saham, tapi di obligasi masih tetap keluar ya capital outflow. Namun kalau kita bandingkan capital outflow di portofolio, dengan tadi ya dari trade yang surplus gitu, Mhm. itu masih jauh trade surplus lah. Itu bisa dibilang hampir 5 kali lipatnya ya. Kalau outflow dari obligasi 100 triliun, surplusnya kan 500 triliun ya, gitu. Oke, berarti risk appetite-nya lebih kepada yang, beresiko justru ya saat ini ya, karena banyak sekali yang lebih, tune in masuk ke aset-aset seperti pasar saham ya. Pak Rudianto, apa Anda melihat hal yang sama? Sekarang sudah muncullah, risk appetite yang jauh lebih agresif begitu di saat, momentum seperti ini? Sejak pengumuman data GDP Amerika Serikat, kalau nggak salah tanggal 27 Juli yang lalu, di mana kuartal 2 dia kembali negatif, yang secara teori kan itu sudah resesi. Tapi ternyata lembaga statistik di sana belum mengakui bahwa Amerika Serikat resesi. Tapi saya perhatikan sejak datanya keluar, itu net buy terjadi di saham dan obligasi Indonesia. Mmm. Betul, kalau dari awal tahun memang obligasi masih net sell, tapi ini saya lihat suatu perubahan yang langka gitu, karena yang asingnya setiap hari net sell di obligasi sejak data Amerika Serikat resesi itu menjadi net buy gitu. Mhm. Jadi asing mulai masuk di obligasi meskipun angka yang masuk masih jauh lebih kecil ya dibandingkan angka yang keluar kalau dihitung dari awal tahun. Nah, yang saya lihat adalah bahwa resesi dari Amerika Serikat ini memicu perubahan atau perubahan tema investasi. Jadi dana asing itu akan masuk ke negara yang masih ada growth-nya, yaitu salah satunya Indonesia. Dan kemudian kalau dalam konteks obligasi, karena data tersebut menunjukkan tanda-tanda mau resesi, ada asumsi bahwa ada mungkin dugaan ya tahun depan mungkin ada penurunan suku bunga di Amerika. Mhm. Nah, oleh karena itu mereka kembali masuk ke negara-negara berkembang yang yield-nya masih sangat kompetitif. Nah, salah satunya Indonesia. Jadi saya malah melihat sekarang sejak Amerika Serikat datanya keluar ya, yang menunjukkan mereka resesi, net buy malah terjadi di saham dan obligasi Indonesia. Oke, Pak Hanif, secara spesifik sektor apa yang kemudian jadi banyak perhatian atau jadi banyak pilihan atau jadi primadona begitu ya di penghujung 2022 atau menuju ke 2023 mendatang? Apakah masih, driven by commodity atau mungkin nanti ada sektor-sektor tiba-tiba yang jadi, juara-juaranya yang dipilih oleh para investor? Ya, kalau dari data yang ada tuh menunjukkan kan memang, ada pertumbuhan di sektor konsumsi ya, gitu, yang tumbuh 20% gitu. Jadi, mungkin orang akan mulai melihat saham-saham sektor konsumen lagi ya, gitu. Selain itu juga sektor perbankan ya, karena kalau konsumsi meningkat kan, biasanya itu juga salah satunya disupport dari sisi perbankan, gitu. Nah, mungkin yang agak kena impact negatif malah, konsumer yang rokok ya. Mhm. Mungkin karena subsidi naik gitu, naikin pajak lagi, kena di bea cukai lagi gitu, gitu. Mhm. Terus yang mungkin juga positif mungkin telco ya, Oke. karena sekarang juga kita lagi Zoom meeting gitu. Oh. Jadi itu masih oke gitu ya. Kalau komoditi, masih akan dipertahankan di portofolio ya, tapi mungkin, apa namanya, tidak terlalu Mhm. eee, apa bahasanya tuh, di-overweight lagi lah gitu. Oke, kalau dari panen seperti apa, Pak Rudianto? Samakah begitu dengan apa yang menjadi view-nya, Pak Hanif ini dari Star, eee,
dari sisi sektor-sektornya yang juga masih cukup bisa mumpuni, atau justru malah melihat ada opportunity di sektor lain? Jadi pertama perbankan tadi sepakat karena laporan keuangan daripada bank besar di Indonesia sangat baik ya, valuasi sahamnya juga menjadi lebih murah. Jadi perbankan itu masih oke. Komoditas mereka memang labanya tinggi sekali tahun ini, jadi masih akan lebih tinggi daripada tahun lalu. Tapi mulai ada kekhawatiran kalau tahun depan harganya mulai turun bagaimana. Nah, jadi mungkin itu yang membuat sentimen terhadap sektor komoditas ini kurang baik. Lagi pula seperti kelapa sawit harganya sudah turun. Beberapa komoditas yang lain harganya sudah mulai turun. Yang sekarang masih bertahan tinggi itu tinggal batu bara gitu ya. Karena ada masalah kelangkaan dan kebutuhan yang sangat tinggi di Eropa. Nah, kalau mengenai telekomunikasi, kalau saya lihat laporan keuangannya juga masih bagus. Jadi harusnya bisa menjadi perhatian bagi manajer investasi. Kalau sektor yang lain mungkin harus case by case per emiten, karena bisa aja sektor tersebut biasa aja, tapi ada emiten yang kinerjanya sangat bagus atau valuasinya sangat murah. Nah, tapi secara umum memang perbankan dan komoditas itu harusnya masih akan bagus sampai dengan akhir tahun.